Kemarin Fikri kerja nomor 6. Nomor satu sama nomor 2, kemarin yang udah dikerjain mana aja ya? Nomor satu kan udah. Nomor 2 udah belum ya nomor 2? Ya, Pak, sampai nomor 2. Sampai nomor 2 ya? Aduh, HP. Oh ya. Oh, kemarin udah di share fotonya ya. Kalau nggak salah sampai nomor 2 ya, kalau nggak salah ya. Tunggu, tunggu, tunggu. Hmm. Oh iya ya. Buktikan bahwa NAR. Hmm. Yang nomor 6. Coba. Oh iya. Yang kernel udah ya. Berarti nanti kita ke nomor 3. Nah, nomor 3 itu menarik. Nanti saya akan harus utak-atik dikit. Oke, kita mulai aja ya semuanya ya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekarang kita akan bahas lanjutan kemarin ya, ideal ya. Sebelumnya saya review dulu. Misalkan R itu gelanggang. Nah, ideal itu awalnya adalah subhimpunan tak kosong dari gelanggang itu ya. Ini disebut sebuah ideal jika I itu terhadap operasi penjumlahannya membentuk subgrup dari R tambah. Yang kedua, kalian harus buktikan bahwa untuk setiap elemen di luar dan elemen di dalam ideal, yang apabila dikalikan hasilnya pasti masuk ke dalam ideal. Contohnya ideal kemarin adalah bilangan kelipatan N ya, contoh. Kira-kira kalau kalian punya bilangan kelipatan 5 mau dikali sama bilangan bulat berapapun, apakah hasilnya jadi bilangan kelipatan 5 juga? Iya, Pak, betul. Jadi ya, jadinya bilangan kelipatan 5 kan ya, gitu. Itu contoh yang mudah ya. Jadi kalau dari luar dikalikan ke dalam hasilnya, hasilnya tetap masuk ya ke dalam ya, seperti itu. Kemarin contohnya adalah NZ ya, himpunan bilangan kelipatan N. Yang kedua contoh berikutnya adalah kernel ya, gitu. Nah sekarang yang ketiga, nah, hati-hati. Setelah saya periksa, ini ternyata tidak semuanya merupakan ideal ya. Kita akan coba bahas nomor 3, 4, sama 5, terus nanti kita lanjut. Oke, berikutnya kita punya ZR. Nah, ini soal ujian kalian kemarin ya, pusat. Meskipun di bab ini disebutnya sebagai pemusat ya. Himpunan semua elemen yang komutatif dengan semua elemen lain di R besar ya. Nah, sekarang saya mau kalian cek. Kira-kira ini merupakan sebuah ideal atau bukan? Kalau ada yang memeriksa ideal, gimana caranya? Silahkan satu orang menjawab. Jadi saya minta kalian periksa ini ideal atau bukan ya. Kalau di ujian kemarin, ini kita udah membuktikan bahwa ZR itu subgrup kan ya, dari grup G ya, ZG ya. Nah, di sini kalian harus membuktikan atau memeriksa bahwa ini tuh em, dia merupakan ideal atau bukan ya, gitu. Tapi kalau tidak salah, kalau di grup itu dia akan jadi subgrup normal ya. Tapi kita harus cek di sini di gelanggang jadi gelanggang ideal atau enggak ya, gitu. Silakan satu orang yang mau mencoba. Kalau enggak saya tunjuk. Oke. Saya tunjuk Muhammad Razan. Silahkan, Razan. Bagaimana cara memeriksanya, Razan? Halo, Pak. Saya Ya, jelas. ya, gimana? Untuk Kedengeran kok, yang, Razan, kedengeran. Mm-mm. oke, Pak. Yang nomor satu ya, Pak. Ini, soalnya sih nomor 3 sih sebenarnya. Tapi langkahnya kalau pakai ini dari nomor 1 ya, silahkan. Berarti kalau untuk DTR dia gelanggang dari R dengan operasi penjumlahan dan perkalihan.
adalah himpunan elemen di R yang perkaranya komutatif. Dan semua elemen di R. Himpunan ini disebut pusat ya tadi Pak, pusat dari R. Ya, ini kan Yang pusat, betul. pertama, Lalu, eh yang pertama itu kalau gelanggang, oh kalau subgelanggang itu yang tak kosong ya Pak. iya, sama subgrup, subgelanggang segala macam tak kosong ya. Nah, sekarang gini. Langkah pertama apa dulu yang kamu harus buktikan kalau berdasarkan definisi ideal? Waduh, yang pertama lupa saya Pak. Loh, kok lupa itu udah saya tampilin di layar. Oh dia subgrup, subgrup dulu Pak. Siapa subgrup siapa? Harus detail ngomongnya. Si I-nya idealnya subgrup dari R. Himpunan I-nya subgrup dari R ya. Berarti kalau Ya di Pak, sini, betul. di soal ini, siapa subgrup dari siapa? I subgrup dari R Di soal ini. idealnya. Di soal nomor 3. Oh, oh Z-nya Pak, Z-nya subgrup dari R. ZR ya. ZR itu Ya, adalah subgrup dari R ya. R. Nah, kita udah pernah buktiin ini belum? Iya Pak, kalau subgelanggang udah pernah. Bukan, buktikan bahwa ZR itu subgrup dari R tambah. Udah pernah buktikan belum kita? Oh, kayaknya belum sih Pak. Kalau yang ini Berarti kamu lupa dong sama soal UTS kemarin berarti. lupa Pak, iya. Waduh, parah ya udah. Maksudnya minimal kan kalau udah ngerjain bisa diingat atau gimana ya. Meskipun soalnya mungkin tidak mudah ya. Tapi kita ingat ya ini sudah pernah kita buktikan ya di ujian kemarin. Kita sudah pernah mencoba membuktikan ya. Dan dianggap ini kalian sudah bisa membuktikan ya. Berarti kita telah membuktikan bahwa ZR itu adalah sebuah ZR plus itu merupakan subgrup dari R ya. Seperti itu. Kita udah membuktikan bahwa ini subgrup dari R plus. Nah, sekarang berarti kan yang kriteria pertama sudah terpenuhi. Berikutnya apa, Razan, yang harus dibuktikan? Eh, tak kosong Pak. Loh, kotak kosong. Lihat soalnya tuh, lihat definisinya. Oh, untuk setiap R anggota R dan A anggota I, berarti kalau dari soalnya itu R anggota R dan X anggota R ya Pak. Hah? X? Gimana? Untuk R anggota R dan Mhm. untuk eh, X atau A ya Pak. Dari mana kamu lihat X? Itu untuk setiap X anggota R yang nomor 3. Loh, kamu lihat definisinya. Lihat definisi dulu, jangan lihat soalnya dulu, sebentar. Saya Oh, kan baik, nanya, baik. cara membuktikan langkah kedua apa yang kamu harus buktikan? Buktikan untuk R anggota R dan A anggota I berlaku RA anggota I dan AR anggota I. Oke, betul. Nah, mungkin maksudnya kamu mau cocokin ke soal sekarang ya? Oke, Iya, Pak. sekarang R sama A-nya tetap. Tapi himpunannya apa coba? R-nya elemen R besar, betul? Betul. Betul ya, karena gelanggangnya R besar. A elemen I, betul? Eh, betul, tapi di sini kan dia makainya X ya, Pak. Bukan X. Himpunannya apa dulu? Kan gelanggangnya Himpunan R, idealnya mau dicek sebagai ideal, himpunan apa? 0R, Kok 0R? oh, Himpunan apa ZR ya, yang mau Pak. dibuktikan sebagai ideal? Himpunan apa? ZR. ZR-nya kan berarti A-nya elemen ZR ya, gitu. Jadi kan di sini kan yang dibuktikan idealnya nih I-nya, calon idealnya. Di sini calon idealnya ZR, makanya saya ganti jadi ZR ya, kayak gitu. Berarti kita akan buktikan bahwa, bukan akan dibuktikan, akan diperiksa apakah, akan diperiksa apakah berlaku apa tadi yang di nomor 2? Berlaku RA anggota I dan AR anggota I. Berarti kalau untuk himpunannya ZR ya, Pak.
Iya, kalikan dulu. berarti RA anggota ZR dan AR anggota ZR kan ya? Oke. Coba. Nah, sekarang coba. Kira-kira gimana? Nah, di sini saya mau cara mikirnya kita coba-coba dulu. Karena ini soal menarik nih. Karena kan ada soal yang kadang-kadang nembaknya gampang dan susah ya. Nah, di sini kita pakai logika. Oke. Razan, gimana caranya ngecek RA itu elemen ZR? Apa syaratnya supaya RA itu elemen dari ZR? Apa syarat keanggotaan ZR? Yang lain kalau mau bantu silahkan ya. Tapi yang jawab harus Razan. Untuk anggota, kalau dari definisi berarti dia RA sama dengan AR, Pak. Nah, hati-hati bukan sama A. Kan dia harus komutatif dengan setiap elemen X di R kan ya? Iya, Berarti kamu betul. ambil elemen lain di R. Namanya misalnya siapa? Misalkan alfa mungkin, Pak. Atau ini aja deh. Tadi kan kamu udah bilang X ya? Boleh Iya. X ya. Nah, cuma hati-hati cara nulisnya. Nah, misalkan X itu elemen R ya. Sebarang elemen. Maka, berarti kamu harus buktikan bahwa apa berarti supaya dia masuk ZR? R kali A anggota ZR dan AR anggota Loh, ZR. ngapain saya susah udah bikin X? Kalian Oh harus iya, X, buktikan dia Pak. komutatif dengan sebarang elemen di ini kan, terus misalkan X kan. Berarti gimana caranya? Harus berlaku apa berarti? Berarti XA anggota ZR sama dengan AX anggota Nggak ZR. cuma dikali A doang, X-nya kali siapa? Yang mau dicek keanggotaan ZR-nya siapa? Coba lihat lagi di baris ini. Siapa yang mau dicek dia elemen dari ZR? eh RA dan AR. Yang mana? RA dan AR kan? Tuh, Razan udah dijawab Aiman. Siapa yang mau kamu cek anggota ZR? RA dan AR, Pak. Ini kan? Nih, sama ini Iya, kan yang kamu mau cek kan? Cara ngeceknya betul. gimana? Dimisalkan jadi X, Pak. Misalkan sebarang elemennya X, berarti harus berlaku apa berarti? Berarti XA, X, X, XRA anggota R dan RAX anggota ZR. Gitu, Pak. Kebalik dan kurang tepat, ya udah saya bantu. Pahami baik-baik ya. Harus berlaku RA dikali X sama dengan X dikali RA. Jadi RA itu harus komutatif sama semuanya kan? Iya, Pak. Ya enggak? Ya, hati-hati cara nulisnya. Kalian banyak yang salah di sini kemarin di UTS ya. RA harus komutatif sama semua kan? Sama semua elemen X kan ya? Ya udah, berarti berlaku RA kali X sama dengan X kali RA gitu kan ya? Oke? Iya, Pak. Nah, RA kali X sama dengan X kali RA. Nah, sekarang pertanyaan saya, kamu bisa nggak bawa dari sini ke sana? Gimana caranya ngubah RA dikali X sama dengan X kali RA? Dikeluarin dari kurungnya nggak, Pak? Siapa yang dikeluarin dari kurung? R dan A. R dan A dikeluarin dari kurung terus jadi apa? Eh, Gunakan asosiatif bukan? iya, bisa nggak, Pak, kalau Oke. langsung di asosiatifin gitu. Kalau pakai asosiatif jadi apa berarti? Berarti R Mhm. dikali A dikali X, Kurungnya taruh di mana? lalu kurungnya itu untuk A dan X dulu. Oke. Kurungnya ditaruh di A sama X ya. Gitu. Nah, sekarang gimana caranya bawa ke X kali RA? eh Kalau dikeluarin lagi, itu diulang lagi bisa nggak, Pak? Loh, jangan muter-muter. Kamu masih ingat nggak A-nya elemen ZR?
Nih, A-nya kan elemen ZR. Berarti apa artinya kalau A elemen ZR? Coba baca lagi definisi nomor 3. Kalau dia adalah elemen ZR, berarti artinya apa dia? Kalau kamu nggak ngerti bahasa matematikanya, kamu baca tulisan saya. Kalau dia elemen ZR, berarti artinya dia apa berarti? Pemusat. Loh, bukan, nggak sampai sini. Nggak sampai sini. Komutatif, Pak. Komutatif dengan siapa yang lengkap ngomongnya? Dengan semua elemen di R. Dengan semua elemen di R ya. Gitu, dia komutatif dengan semua elemen di R kan A-nya. Berarti perkalian A bisa dibolak-balik sama siapapun kan? Sekarang kalau kamu pakai Betul. sifat kekomutatifan A, ini kira-kira bisa diubah jadi apa coba? Bisa di A kali R. A kali R. Kalau kayak gitu caranya kamu kerja dari depan, berarti ini A kali R jadi X kan ya? Enggak gitu. Ini kan A-nya aja di belakang, nggak mungkin pindah ke kiri dong. Ya, Oh, berarti harus sebaiknya ini diubah jadi apa berarti? R dikali dengan XL Pak. Tuh, udah dibantu Fikri. Gimana Razan? R dikali dengan XA. Oke, R dikali dengan XA. Sekarang gimana nih? Lalu seperti awal di asosiatifin, Pak, dikeluarin dari dalam kurungnya. Berarti Oke, jadi nulisnya jadi gimana? X dikali Lah, udah X di depan. Dari R sini. R R dikali R dikali X dikali A, tapi dalam kurungnya itu untuk RX. Oke, betul. Nah, pertanyaan saya, ini dari kiri, dari sini ke kanan kira-kira gimana caranya? Lalu dia dibalik lagi kayak yang di kedua, Pak. X-nya ditukar sama R. Oke, di sini menarik nih. Kamu yakin boleh nuker X sama R gitu? Apa karena dia nggak ada A-nya, Pak? Karena bukan A, bukan Jadi karena A nggak ya, bisa. karena itu cuma R sama X, benar nggak ada A-nya, tapi kan R-nya cuma elemen R kan, bukan elemen ZR kan? Oh R-nya ya, dia, Pak. R sama X itu kan cuma di elemen R. Nah, gelanggang R itu komutatif nggak? Hmm. Komutatif nggak? Kurang jelas, sorry. Komutatif nggak? Enggak ya, Pak. Nggak Enggak ya, Pak. komutatif kan? Halo. Gelanggang Z, Oke, gelanggang R enggak itu ya, nggak Pak. komutatif. Berarti nggak boleh dong ini jadi XR kan ya? Lah kalau kamu nggak bisa bikin jadi XR, berarti nggak bisa jalan ke kanan dong, ya kan? Nah, kalau ternyata teorema tidak bisa kita jalankan ke kanan, apa nih kesimpulannya yang bisa kita peroleh? Masih benar nggak sifatnya kira-kira? Kan kita mau ngecek ini ideal. Tapi pas kita coba ternyata jalannya kok nggak bener, nggak bisa. Berarti apakah kamu mulai mempertanyakan ini ideal atau bukan kira-kira? Berarti dia eh, bukan bukan pemusat gitu, Pak. Bukan, pemusatnya pasti pemusat. Yang jadi pertanyaan kan ideal atau bukan kan? Oh iya, betul. Iya. Kamu mulai mempertanyakan ini ideal atau bukan. Yang lain gimana kira-kira menurut kalian ini bakal jadi ideal atau enggak? Apakah saya salah cara atau memang ini bukan ideal kira-kira? Bukan gelanggang ideal ya Pak. Oke, ada dugaan bahwa dia bukan ideal kan? Nah, di sini kan kita masih bingung antara nebak ini ideal atau bukan kan? Nah, kalau kita ragu ini ideal atau bukan, mungkin daripada kita maksain kayak begini, mending kita cek kan dia ideal atau bukan ya, gitu. Jadi di sini saya lagi ngajarin kalian gimana caranya membaca jawaban soal. Kalau kalian mengikuti, kalau ada soal periksa apakah gelanggang atau bukan atau segala macam, dan setelah kalian kerjakan kok tidak bisa menemukan jalan yang tepat, itu ada dua kemungkinan. Satu, kalian yang salah caranya. Yang kedua, emang tidak memenuhi sifat ya. Nah, ini kan kita udah kerjaan bareng kok tidak memenuhi sifatnya ya.
Berarti dugaan kita ini kelihatannya bukan ideal ya, gitu. Nah, kalau bukan ideal berarti gimana cara membuktinya? Tetapi kita langsung klaim ya, ZR bukan ideal di R, ya. Nah, kalau kalau disuruh buktiin sifat salah berarti caranya pakai apa? Kalau kalian diminta untuk membuktikan sebuah sifat itu salah, pakai apa caranya? Kontradiksi ya Pak. Nah, bisa pakai kontradiksi, tapi yang lebih gampang dari kontradiksi, Razan, biasanya kalau membuktiin sifat itu salah pakai apa? Bukan kontradiksi, namanya apa lagi istilahnya? Induksi bukan, Pak? Bukan, justru kalau induksi itu kalau membuktikan benar. Kalau membuktikan salah, Hmm. gini. Misalkan saya mau bilang kelas kalian tuh isinya cewek semua. Terus, kalian pasti bilang dong salah kan? Pas cara buktiin salahnya gimana caranya? Ya tunjuk satu cowok kan? Ya, Satu cowok itu disebut sebagai apa namanya? ambil sembarang contoh. Contoh Ambil apa namanya? Yang bukan cewek. Contoh yang bukan disebut sebagai apa? Ayo ini istilah matematika terkenal banget. Harus Counter tahu. example, Counter example. Betul itu bahasa Inggrisnya Ilyas ya. Kalau bahasa Indonesianya apa Ilyas? Apa contoh bahasa? berlawanan. Contoh apa? Contoh yang berlawanan. Bukan. Harus tahu semua ya. Contoh penyangkal. Ya. Mau saya WA di grup sekarang. Contoh penyangkal ya. Biar pada tahu ya. Oke. Contoh penyangkal. Ini saya WA sekarang di grup ya. Biar pada tahu ya. Contoh yang menyebabkan sebuah sifat itu gagal disebut sebagai contoh penyangkal ya tuh biar pada inget dah saya WA ya. Oke, sip. Oke. Nah, sekarang berarti kan kita membuktikan ini bukan ideal. Berarti kalian harus kasih contoh penyangkal berarti ya. Gitu. Nah, akan diperiksa apakah RA dan AR ini udah kita lewat ya. Nah, kita ambil contoh aja. Kalian tahu himpunan apa yang tidak komutatif? Sebagai contoh, kemarin gelanggang yang gak komutatif. Perkalian matriks ya. Matriks Nah, ya. perkalian matriks. Oke. Ini Razan masih masih Razan yang jawab ya sampai nomor 3 beres ya. Razan, tadi Fikri udah ngasih contoh gelanggang yang tidak komutatif. Apa contoh gelanggangnya tadi? Halo, oke. Yang tidak komutatif ini Pak, matriks. Perkalian matriks ya. Nah, kalau gitu Betul. kita coba pakai contohnya matriks ya. Jadi saya tulisnya gini, pandang gelanggang. Nah, gelanggangnya matriksnya nggak usah susah ya. Matriks 2 kali 2 aja cukup. Matriks 2 kali 2 yang elemennya bilangan real. Ya, oke. Pilih matriks. Pilih sebuah matriks, Razan. Bebas 2 kali 2. Tapi jangan yang susah-susah. Dan jangan yang terlalu bagus. Misal, halo, misal 0011 Pak. Oke, boleh. 0011 ya. Oke. Nah, sekarang kamu pilih matriks yang komutatif sama semua matriks yang lain. Contoh yang paling gampang apa berarti? Identitas mau coba. Iya, matriks identitas kan? Matriks identitas bentuknya gimana? 1001. 1001 ya. Oke, maka berarti kalau dikalikan jadi apa? Berarti 0 0 0 0 Satu. 0 Mikirnya jangan kelamaan. Ini kan matriks identitas. Jadi kalau dikali pasti hasilnya sama dengan apa? 0011 Pak. Iya,
ya, ya ingat ya, aljabar linear ya. Kalau Ya, perkalian Pak. dengan matriks identitas hasilnya matriks itu sendiri ya. Nah sekarang Razan, Betul. menurut kamu matriks kayak begini komutatif atau tidak dengan semua matriks lainnya? Saya kasih contoh Kalau untuk gampang lagi. lainnya, Matriks 0011 tuh komutatif nggak sama semua matriks lain? em, enggak kayaknya, Pak. Coba kamu cek nih. 1100 kalau dikali 0011, ini hasilnya jadi apa coba? Yang atas kalau dikali jadi apa nih hasilnya? Eh, satu, Perlu saya kasih bantuan lagi bentar. untuk perkalian nih, saya kasih garis ya, ntar. Satu Nih, satu nol satu satu nol nol 1100 ya. Oke, yang atas 1100. Kalau yang bawah nol nol satu satu. 0011 kan ya. Berarti kalau kayak Ya, gini matriksnya perkaliannya komutatif nggak? enggak. Nggak komutatif ya, gitu. Jadi, pandang ini. Maka matriksnya ini, tetapi matriks 0011 tidak komutatif dengan semua matriks di M22R ya. Sebagai contoh yang Razan udah bikin sendiri ya. Jadi cara misalnya gini ya. Sebagai contoh 1100 kalau dikaliin jadi 100. 0011 kalau kamu kali 1100 itu jadi 0011 kan tidak sama dengan 1100 ya. Kalau itu ya. Jadi ternyata sifat sifat ininya apa sifat ketertutupannya tidak dipenuhi ya. Jadi sehingga berarti 0011 ini kalau dikali nggak masuk idealnya dong ya kan? Ini bukan anggota, oh ya ini bukan M22R ya maaf ya. Z dari M22R yang komutatif di M22R. Jadi ini bukan elemen dari Z M22R. Berarti kesimpulannya apa berarti? Ini udah beres semua hitungannya. Kesimpulannya gimana kalimat penutupnya? Jadi, Jadi terbukti bahwa ZR bukan ideal di R, Pak. oke bagus. Jadi ZR bukan ideal di R ya. Nah, Gitu. Sip. Dah, cukup ya Razan ya. Makasih ya. Berapa menit tuh? 27 ya. Lumayan ya. Hanya untuk satu soal. Ya, tapi kita belajarnya emang kayak gini ya. Belajar ngomong, belajar nulis, belajar mengerjakan dengan disiplin ya. Oke, nomor 3 sudah beres. Sekarang kita lanjut ke contoh berikutnya. Nah, ini contoh berikutnya menarik. Saya juga bahas ini sekolah tadi di kelas A. Untuk setiap A elemen R, himpunan A dari gelanggang komutatif R plus kali. Jadi itu himpunannya saya suka ngomongnya apanah tuh. Apanah itu sama dengan R kali A dan R kecilnya ada di R besar. Jadi himpunan semua hasil kali dengan A ya. Seperti itu. Himpunan semua hasil kali yang mungkin dari semua elemen R oleh A. Ini disebut sebagai ideal yang dibangun oleh A. Nah, kalau namanya juga kayak gitu, ya berarti ketahuan kan ini ideal kan berarti ya. Nah, sekarang kita berarti harus buktikan bahwa ini ideal ya. Gitu. Silahkan, siapa yang membuktikan bahwa ini ideal? Kalau nggak saya tunjuk ya. Hmm. Kalau di sini yang bisa saya tunjuk. Oke, saya izin tunjuk Tracy. Silakan Tracy. Boleh, Pak. Oke, Ya, silakan. kan enggak. Nah, berarti Oke. dimulai dari buktiin tak kosong dulu, Pak. Nah, betul nanti ada bukti tak kosong, tapi kita start dari bukti ini dulu Tracy. Tadi ideal cara membuktikannya gimana? Coba diinget-inget. Hmm,
Kalau mau sambil lihat modul saya juga silahkan. Kalau di modul saya ngajarin ideal tadi gimana? Pertamanya, syarat pertama. Buktiin kalau I dioperasikan secara penjumlahan itu subgrup dari R dioperasikan secara penjumlahan. Oke, Betul. bagus ya. Jadi pertama akan dibuktikan bahwa yang kamu sebut tadi. Cuma kalau di soal ini nulisnya gimana berarti? Akan dibuktikan bahwa Yang berarti I, yang gimana? I penjumlahan dan subgrup dari R perkalian atau kebalik, Pak. Eh, kok subgrup perkalian? Persubgrup apa tadi? Penjumlahan. Penjumlahan. Berarti pertama akan dibuktikan bahwa siapa berarti? Apanah Iya, apanah A kurung panah terhadap penjumlahan, betul. itu merupakan subgrup dari R dioperasikan secara penjumlahan. Oke, bagus. Akan dibuktikan bahwa kurung A plus merupakan subgrup dari R plus ya. Betul. Nah, baru mulai Tracy tadi yang pertama banget kamu sebut tadi benar. Gimana cara membuktikan subgrup? Oh, sorry. Pertama, ya dibuktikan tidak kosong, Pak. Oke. Untuk membuktikan nggak kosong, nggak usah ditulis panjang-panjang lagi akan dibuktikan nggak kosong ya. Langsung aja ngomong ya. Ini tidak kosong, karena biasanya nggak kosong ya, tapi buat formalitas harus dibuktikan dulu ya bahwa himpunan yang kalian bikin tuh ada artinya ya. Oke, dia tidak kosong karena Karena akan selalu ada elemen 0R dan 1R. oh, satu belum tentu. Oh iya. Satu kan gelanggang nggak mesti punya kesatuan, ya kan? Tapi kalau nol benar tadi nol benar ya. Oke. Kenapa nol itu elemen dari A? Nah, kamu harus jelasin dari mana dapat nol. Hmm, Kenapa nol pasti masuk? Karena Kamu lihat karena dari definisinya aja. Cara membuat elemennya gimana coba cara membuat elemen dari A? karena 0 dikalikan dengan A itu hasilnya bakal tetap 0, Pak. Betul, nah bagus ya. Jadi, kan ini kan pokoknya sebarang elemen di R dikalikan dengan A, pokoknya gitu kan ya. Kan elemen R-nya terserah, berarti di dalam R pasti ada nol gitu kan Resi ya. Kamu pilihlah nol kali A, oh ternyata ada nol ya di himpunan seperti ini ya. Gitu. Jadi kalian harus ingat ya, gelanggang nggak peduli sekecil apapun, itu minimal pasti ada nolnya kan. Jadi biasanya kalau membuktikan tak kosong, kalian biasanya buktikan nolnya masuk kan ya. Gitu. Tapi harus jelasin penjelasannya kenapa kok nol masuk. Nah, kalau dalam kasus ini, karena nol itu kan bisa dituliskan sebagai sesuatu dikali A kan ya. Nol kali A kan. Jadi himpunan A kurung panah itu adalah himpunan semua bentuk sesuatu dikali A ya. Sesuatunya berasal dari R. Gitu. Oke? Oke, bagus. Yang pertama ini tidak kosong ya. Yang kedua apa Tracy? Tertutup, Pak. Ada sebelum tertutup. Nah, sebelum tertutup apa dong, Pak? Coba. Kamu membuktikan ini bahwa merupakan apa? Subset. Nah, kamu harus buktiin subset berarti kan? Kan kamu buktiin subgroup. Sub nih kata kuncinya. Berarti subset dulu dong. Oke, siapa subset siapa, Tracy? A subset R. Oke, A subset dari A doang itu? A panah. A panah ya. A panah itu subset dari R. Nah, kenapa? Karena A panah anggota dari R. Bukan A panahnya anggota dari R. Siapa yang anggota dari R besar? A. A dan R itu anggota dari R. Oke, itu ada bagian yang kamu ngomongnya benar, tapi kita harus susun baik-baik nanti. Tapi benar ya, A-nya dari R, R-nya juga dari R gitu kan? Oke, itu udah betul bagiannya. Nah, sekarang gini cara mikirnya Tracy.
Kira-kira isinya A itu bentuknya nulisnya gimana sih? Himpunan A panah tuh elemennya ditulisnya kayak gimana sih bentuknya? Lihat aja definisinya bentuknya nulisnya gimana bentuknya nulisnya. Himpunan dari R dikali A, anggota dari R. Oke. Nah, berarti elemen-elemennya bentuknya kayak gimana isinya? Bentuknya R, A. Iya, betul. R kali A kan? Nah, di situ. Jadi kalian kalau mau ngutak-atik buktikan elemen, kalian fokus sama bentuknya. Kalau di sini bentuknya R kali A kan ya? Eh? Nah, ini kan bentuknya R kali A. Karena bentuknya R kali A, berarti kita perhatikan untuk setiap RA yang anggota dari A kurung, oke. Nah, untuk kelanjutannya, kan kita kan membuktikan ini subset dari R kan ya. Tracy, gimana kemarin cara buktiin subset? Boleh lihat catatan Bapak nggak, Pak? Ya boleh, siapa yang larang? Justru kalau nggak lihat catatan nggak bisa kan? Tapi kalau Iya. bisa hafal tanpa catatan saya itu udah lebih hebat lagi. Tapi kalau takut kelamaan, kayaknya subset ini termasuk yang paling gampang. Kamu harus tahu loh. Gimana cara membuktikan bahwa subset ini adalah subset dari ini? Yang lain boleh bantu silahkan. Berarti untuk setiap A panah itu udah pasti anggota dari R. Oke, buktikan, jangan ngomongnya sudah pasti ya. Buktikan bahwa setiap anggota dari Apana adalah anggota dari R juga kan? Nah, R. betul gitu ya. Jadi, ini di pembuktian ini kan kamu udah bener depannya RA elemen Apana. Nanti endingnya harus RA elemen dari R gitu kan ya? Iya, Pak. Nah, tapi tadi di awal kamu sudah menyebutkan sesuatu yang bagus dan benar. Apa tadi? R sama A-nya elemen R kan ya? Heeh. Kita punya bahwa R kecil itu kan elemen R besar dan A-nya itu elemen R besar kan? Iya. Nah sekarang kenapa ini kok mengakibatkan R kali A elemen R besar? Kan R kecilnya ada di R, A kecilnya ada di R besar. Kenapa kok hasilnya Karena jadi R dikali tertutup, A jadi di R besar juga? karena tertutup terhadap perkalian di dalam R, Pak. Wah, oke, mantap. Karena R itu tertutup dari perkalian ya. Nah, mantap nih udah kelihatan ngerti ya. Sehingga karena R tertutup terhadap perkalian, maka R kali A-nya juga ada di R kan ya? Oke, bagus ya. Tidak kosong sudah, subset sudah. Nah, yang ketiga baru apa ini sifat? Yang tadi kamu ngomong duluan tapi saya bilang kelewat ada satu sifat sebelumnya. Sifat sebelumnya kan ini subset. Berarti setelah subset sekarang apa? Tertutup. Nah, bagus. Nah, Tracy jangan bingung ya tertutupnya ya. Yang ini kan Iya. ketertutupan perkalian R. Sekarang kita ngomong ketertutupan penjumlahan di akurung panah ya. Jadi sama-sama tertutup tapi himpunannya lain. Oke, berarti gini ya, saya kasih warna biru biar kalian tahu aja ini satu, ini dua, lalu yang ketiga, gimana ngomongnya siapa tertutup terhadap apa berarti ngomongnya? Berarti Yang mau kamu buktiin subgroup siapa? subgrupnya A panah. Apanah kan? Berarti apanah gimana? Berarti A panah tertutup terhadap penjumlahan. Nah, bagus. Apanah tertutup terhadap, saya tulis penjumlahannya kayak gini aja ya, terhadap penjumlahan. Nah, saatnya menjelaskan. Karena, Karena untuk setiap hmm, R plus A, oh, kenapa R plus A? eh, Bukan R plus A. untuk setiap RA. Oke, bagus. Kamu nulis RA, saya mau tahu ini bener, bagus cara nulis RA. Kenapa RA nulisnya? Karena gunain, karena kita udah tahu kalau RA anggota R. Kurang tepat, lebih tepatnya karena elemennya bentuknya pasti perkalian sesuatu dengan A kan, bisa dimisalkan RA kan ya.
Jadi ambil elemennya itu dalam bentuk RA saja gitu. Jadi gini, kita kan kalau disuruh ngambil elemen suka biasanya A, B gitu kan ya. Nah kalau soal ini tolong ngambil jangan A, B ya, ambilnya RA ya, kayak gitu. Oke, karena untuk setiap RA berikutnya, eh RB, oke, kamu mengambil elemen kedua kan? ya. Jangan RB, Tracy. Kan di sini A-nya ngunci, ya Oh, kan? A-nya kan udah tetap, tetap nih ya, A-nya udah dikunci, udah dipilih tuh dari awal. Berarti nggak boleh kamu ganti jadi B. Berarti elemen keduanya bukan RB, siapa coba berarti? Lebih baik tulisnya. AR, Jangan ya. dibalik. Terus apa, Pak? Coba kamu lihat bentuknya. Ini kan RA. Yang boleh diganti-ganti siapa? A-nya doang. Loh, A-nya nggak boleh diganti, A-nya udah dikunci. Berarti Boleh yang Berarti di siapa yang R-nya. R-nya apa R-nya boleh gimana? Iya, Pak. diganti-ganti kan? Nah, tuh mulai ya pada bantuin bagus. R-nya boleh diganti kan? Berarti kalau gitu elemen kedua sebaiknya siapa namanya? AB gitu. Loh, ke B sih boleh, cuma kenapa A-nya jadi pindah ke kiri? Berarti BA. Oke, BA boleh. Kalau saya jadi kamu, Tracy, mendingan pakai huruf yang gampang aja. Habis R siapa habis R? A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R. Terus dulu dari awal S. Ya, Ya, Allah ya SA ya. Ya udah, gini, nggak bisa aljabar nggak apa-apa, tapi hal basic harus bisa ya. Jadi saya misalkan elemennya RA sama SA ya, gitu ya Tracy ya. Jadi yuk. untuk setiap RA dan SA elemen dari Elemen dari R, Pak. loh Apa nah? apa nah ya. Oh itu ada yang banyak jawab di chat tuh ya. Tuh, Mm-mm. dan bantuin tuh. Tertutup di R belum tentu komutatif SB SA. Oke oke ya udah banyak yang bantuin ya gitu. Tuh, makasih loh ya yang udah pada bantuin ya. Bantuin boleh, tapi yang jawab harus Tracy ya atau yang lagi saya tunjuk ya. Oke. Lanjut Tracy, ini udah benar. Untuk siap RA dan SA elemen apa nah? Berlaku harus dibuktikan bahwa apa berarti Tracy? Kan kamu membuktikan ketertutupan. Di apa nah? Berarti untuk setiap dua elemen di apa nah harus memenuhi apa berarti? Anggota dari R. Siapa? Kok anggota dari R? Berarti Siapa tertutup di siapa? M plus SA anggota dari apa nah? Nah, bagus. RA tambah SA anggota dari A panah. Nah, tunggu bentar Tracy. Ini nggak langsung kelihatan loh. Sebelum kita ke merupakan elemen dari A panah, kamu harus jelasin kenapa ini bisa jadi elemen dari A panah. Saya kasih petunjuk. Kamu bisa nggak main-main atau ngutak-ngatik bentuknya RA tambah SA? Tuh, udah dibantu di chat tuh. Gimana Tracy? Kenapa ini jadi elemen dari A panah? Ini Tracy lagi ngomong kah? Saya nggak bisa dengar suaranya. Maaf Pak, lupa di unmute. Nah, pantesan saya bingung. Oke, Tracy gimana Tracy? Itu udah dalam kurung R plus S dikali A anggota dari apa nah? Oke, itu sifat apa namanya Tracy? Distributif. Betul, sifat distributif. Jadi, gini ya, saya pakai bahasa gampang. Jadi, himpunan A panah itu kan himpunan segala objek dalam bentuk sesuatu dikali A, ya kan? Yang Tracy barusan Hmm. kerjain itu adalah buktikan bahwa kalau sesuatu dikali A ditambahkan dengan sesuatu dikali A, hasilnya juga sesuatu dikali A, betul? Ya, gitu. Yang pertama, tadi yang sesuatu dikali A itu nggak mungkin kosong karena ada yang masuk, yaitu nol kan? Karena nol kan sama dengan nol dikali A. Sesuatu dikali A juga kan ya? Gitu ya. Jadi mudah-mudahan gambaran ini udah membuat kalian lebih paham ya. Oke, Tracy, bagus. Yang ini udah. Yang terakhir, kalau buktiin subgroup apa aja? Nggak kosong. Subset, tertutup,
Satu lagi, satu lagi apa Tracy? Ayo, subgroup. Jangan lupa. Inverse. Inverse, bagus ya. Oke, kalau disuruh membuktikan inverse gimana caranya? Cara membuktikan inverse gimana? Eh, Langkah pertamanya ngapain dulu? kalau kalau dikali inverse-nya hasilnya identitas. Bukan perkalian ya, operasi apa coba? Penjumlahan. Penjumlahan kan, berarti inverse terhadap penjumlahan ya. Tunggu bentar. Tracy masih ingat gak kalau inverse itu kan dia ibaratnya berpasang-pasangan kan? Setiap objek punya inverse kan? Berarti kalau kamu disuruh buktikan setiap objek punya inverse, apa dulu yang kamu lakukan untuk membuktikan? Ambil sembarang RA anggota apa nah, Pak? Nah, betul. Ambil dulu satu elemen kan? Nah, jadi kita ngomong dulu setiap setiap elemen apa nah memiliki inverse terhadap penjumlahan ya. Nah, caranya tadi kayak Tracy apa? Ambil unsur sebarang dulu kan? Misalkan RA misalkan RA itu elemen dari apa nah ya? Oke. Tracy coba tebak kira-kira inverse-nya siapa coba inverse-nya? Inverse-nya ya Siapa inverse-nya? Dari inverse dari RA kira-kira kalau kamu tebak? min A dikali R, Min A jangan dibolak-balik dong. Ingat ini bukan gelanggang komutatif, nggak boleh dibalik-balik. berarti R dikali min A. Kayaknya nggak usah dituker-tuker deh, langsung aja simple. Tapi objeknya udah bener semua tuh yang kamu sebut. Gimana ngomongnya gampangnya inverse-nya ini? Min RA. Minus RA ya, gitu aja. Nah, gimana cara nulisnya? Pandang elemen negatif RA ya. Nah, sekarang kalau kamu mau buktiin inverse, berarti harus dibuktikan jumlahnya dengan RA sama dengan nol kan? Ya. Tapi kamu harus buktiin juga. Kamu yakin gitu minus RA itu ada di apa nah gitu? Berarti harus ditunjukin dulu. Iya. Tapi gampang banget kok. Kenapa minus RA itu dikali adalah elemen dari apa nah? Karena R di R plus min R sama dengan nol. Bukan, itu sifat inversenya. Ini nih. Kenapa kok minus RA itu anggota dari apa nah? Karena R anggota R, Oke, R-nya anggota R sehingga sehingga min R anggota R. nah, betul, bagus. Sehingga minus R-nya anggota R. Jadi ini anggota R dikali dengan A gitu kan? Ah, ya, oke, oke. Masuk deh dia di apa nah gitu. Kita punya bahwa RA itu sama dengan ini ya. Nih, saya perjelasnya caranya kayak gini. Ini minus R saya taruh depan dikali A. Jadi kan kelihatan jadi sesuatu dikali dengan A gitu kan ya. Karena R itu kan elemen R sehingga berarti minus R-nya juga elemen R dong. Kita juga punya bahwa, nah baru trace ini sifat inverse yang kamu tunjukin tadi. Gimana tadi sifat inverse-nya? Yang R plus min R sama dengan nol. Oke, itu kan inverse-nya R sendiri. Sekarang Oke. kalau untuk RA gimana? Berarti AR min RA sama dengan nol. Kok kamu bolak-balik? Yang kamu buktiin siapa yang kamu buktiin? Harus konsisten. Elemen apa tadi yang kamu sebut tadi? Unsur apa tadi yang kamu mau cari inverse-nya? Apa nah? Itu himpunannya. Elemennya apa isinya? RA Nah, kamu kan mau cari inverse-nya RA. Inverse-nya siapa tadi inverse-nya? min RA. Oke, ini inverse-nya kan? Berarti Ya, sesuai sifat inverse berlaku apa berarti? RA plus min RA sama Nah, dengan RA ditambah negatif dari RA. Oke.
Sama dengan apa nanti ujungnya? Nol. Oke, bagus. Sama dengan nol. Tapi sebelum sama dengan nol, ada sifatnya dulu, ada langkahnya dulu. Gimana caranya bawa ini jadi nol? Saya udah kasih clue-nya dikit tuh. Kamu pakai sifat ini nih. Kira-kira jadi apa ini nanti? Min R plus min R sama dengan nol. Yang tadi. Nah, nanti ada kayak gitunya. Tapi maksud saya, ininya bisa diubah dulu kan, minus RA kan? Minus RA bisa diubah jadi apa? Eh, R dikurang R dikali A. Loh, enggak, ini doang yang diubah. Minus RA kalau diubah jadi apa? Diubah Itu jadi udah apa? saya garis biru. Oh, oh cuma ke kurungnya. Jadi itu Iya, ke dalam kurung min R-nya ditaruh dalam kurung, Pak. iya. Jadi ini kelihatannya saya melakukan langkah-langkah yang sepele, tapi kalau kalian nggak lakuin, ini bisa nggak valid ya, bisa salah. Makanya penting banget. Kayak pas tadi mungkin ideal, tadi salah ternyata kan, ya? Karena tidak berlaku. Ternyata hal sepele seperti huruf ditukar pun nggak boleh kan ternyata ya. Gagal tadi ada contohnya kan, matriks ya. Nah ini juga penting nih. RA ditambah negatif R dikali A. Menurutmu kita pakai sifat apa di sini? Ada pakai sifat R kali A ditambah negatif R kali A. itu distributif kanan dibantuin apa Pakai ya? distributif kanan. Kalau pakai distributif kanan jadi apa? Jadi R plus min R dikali A. Iya, R ditambah negatif R dikali A. Nah, jadi gini kan? Nah, baru nih jalan nih semua sifatnya jadi apa coba? Jadi nol R. Nol R gitu? Nol kali siapa? Coba lihat lagi. Nah, berapa Pak? Nol Kamu bilang nol kali R kan? nol R Pak, Nol. nol basis R. Oh, nol di R. Oke. Tapi enggak ini jadi apa? Siapa yang jadi nol? Yang jadi nol R. Bukan R-nya. Siapa? Jadi ini tuh ada langkah satu lagi, tapi kamu nge-skip, kamu langsung ke nol. Sebelum ke nol ini jadi apa gitu loh maksud saya. Kurungnya dihilangin R min R. R ditambah min, nggak usah. R ditambah min R tuh jadi apa sih? Jadi R min R nol. Ini jadi nol kan? Berarti ini jadi apa bentuknya? Jadi nol. Sebelum nol, satu langkah sebelum nol jadi apa dulu nih? Nol A. Nol A ya, tuh ini harus ditulis ya. Nol kali A dulu baru bener jadi nol ya, oke? Ya, itu. Oh, Jadi kalian nah mikirnya itu harus maksud saya tuh tadi nol basis R dikali A, Pak. Oh, kamu cuma ngomong nol basis R doang. Kalau nol basis S doang kan berarti kan cuma ini doang, ujung ya. Gitu. Oke? Ya udah. Oke. Yang ini udah. Yang kanan berarti caranya sama ya. Kan inverse kan harus dibuktikan kiri kanan. Berarti nanti minus RA tambah RA sama dengan, nah ini kurung negatif RA ditambah RA. Ini nanti sama dengan negatif R ditambah R. Nah ini sama dengan nol kali A sama dengan nol lagi kan ya. Gitu. Nah di sini terbukti bahwa setelah membuktikan inverse nggak kosong, subset sama tertutup berarti terbukti apa berarti? Terbukti bahwa panah itu tertutup terhadap Loh, itu. nggak cuma tertutup doang dong. Terbukti bahwa A panah plus itu gimana? Panah merupakan subgrup dari R panah. R dioperasikan dengan penjumlahan. Oke, bagus. Terbukti bahwa A plus merupakan subgrup dari R plus ya. Gitu. Sama nih kelas A belajarnya kayak gini ya. Saya kasih waktu lama nyelesain kayak gini, tapi at least dari nggak bisa jadi bisa ya. Benar. Daripada saya bahas teori susah-susah, kita bahas yang simple dulu aja meskipun tetap susah buat kalian mungkin ya. Soalnya kalau yang gini aja kalian belum bisa, nanti belajar ke depan belum bisa ya. Jadi yang penting di sini tuh kalian harus konsisten dan disiplin dengan definisi dan penulisan ya. Gitu. Oke. Yang pertama berarti udah beres ya. Sudah terbukti subgroup. Sekarang yang kedua Tracy, idealnya, sifat idealnya gimana berarti? Gak sampai situ aja, Pak. Oh, belum selesai. Sifat idealnya gimana tadi?
Ideal itu kan dibuktikan subgroup, terus yang kedua apa? Coba ya, kalau kamu udah lupa lagi tuh. Sifat kedua ideal apa? Untuk itu. Itu yang dibilang Aiman bener nggak Pak? RA dan Enggak, AR itu yang bilang Aiman salah ya. Masa gitu ngomongnya. RA dan RAR berlaku R maksudnya gimana ya? Tuh Aiman boleh sambil dibaca juga yang nomor dua ya. Oke, Tracy, silahkan yang nomor dua. Gimana itu? Kan tadi udah selesai nih yang subgroup ya, udah centang nih. Berarti sekarang kamu buktiin apa? tertutup terhadap perkalian. Kamu ngomongin tertutup ya. Saya nggak berani bilang tertutup sih, lebih ke masuk sebenarnya ya. Nah, daripada kamu ngomong langsung tertutup, coba baca dari depan ke belakang itu nomor dua. Dari depan oh berarti yang RA anggota IR dan AR anggota Ya, jangan I. dari situ, dari depan, dari kiri. Oh, untuk setiap R anggota R Hmm, dan A anggota I berlaku RA anggota I dan AR anggota I gitu iya. Pak. Kalian dibiasain ya, kalau baca kalimat matematika, itu harus lengkap. Kalau enggak, saya beneran kasih contoh nih ya, karena ini banyak yang menyalahgunakan. Jika saya rajin belajar, maka nilai saya 100. Pertanyaannya, kita dapat nilai 100 nggak? Enggak. Nggak tahu kan? Ya bisa aja kan, tapi kan ya. Oh iya, Nah, dari pengalaman saya, mahasiswa itu salah suka mengambil kesimpulan, oh berarti nilainya 100 dong, nilainya 100 dong. Ya nggak tahu ya, nggak ada yang tahu dapat 100 atau enggak kan. Tapi, terus saya tanya, ada yang rajin belajar nggak? ada. Nggak tahu. Siapa tahu kan, ini bukan ngomong kali, ini contoh ya. Siapa tahu di satu tempat itu malah semua kan ya, nggak ada yang dapat 100, siapa tahu kan. Mungkin nggak? Jadi gini ya, intinya, kalau ada pernyataan matematika, jika saya rajin belajar maka nilai saya 100, ini cuma implikasi doang ya. Belum tentu ada yang pakai kan, belum tentu ada yang rajin belajar, belum tentu ada yang dapat 100 ya kan? Gitu ya. Tapi kalau tiba-tiba misalkan Tracy rajin belajar nih, Tracy pasti dapat 100 gitu ya. Oke? Contohnya kayak gitu ya. Nah, tapi hati-hati jangan sampai diambil sebagian-sebagian doang ya. Ini nanti informasinya jadi nggak bener. Kalian tahu yang suka nyebar-nyebarin hoax sama hoax sama gosip di grup-grup kayak gitu? Mereka caranya kayak gitu. Ada pernyataan mereka ambil sebagian doang, salah kan? Ya, gitu ya. Jadi di matematika kalian kalau belajar cara menulis kalimat dengan benar, ini kalian bisa ngelawan hoax ya. Bisa dipahami? Makanya kita bisa belajar hal kayak gituan ya dalam pelajaran matematika sekalipun. Ya, kan orang cara bikin gosip kayak gitu. Caranya berasalkan dari penarikan kesimpulan yang salah. Betul nggak? Makanya kalian sebagai anak-anak matematika harus bisa berpikir lebih lurus ya. Patahkan tuh informasi-informasi nggak benar di luar sana ya, oke? Itu keunggulannya mahasiswa matematika ya. Jadi ya udah kalau nggak bisa aljabar sih nggak apa-apa, tapi harus bisa mencerna informasi, memproses informasi dengan baik ya. Gitu, oke? Oke. Nah, tuh Fatin udah bantuin tuh. Gimana berarti? Apa yang harus nggak usah dibaca lagi ya, udah disebut ya. Intinya untuk setiap R, mungkin biar Tracy lebih paham. Maaf ini Tracy jadi lama juga lumayan ya, setengah jam ya. Tapi nggak apa-apa lah, kita belajar. Oke Tracy, saya pindahin tulisan saya ke bawah. Sekarang kamu cocokkan untuk soal ini gimana coba ngomongnya? Berarti untuk setiap RA anggota apanah, Nah, oke. Nanti RA anggota panahnya, tunggu bentar. Nanti ada yang siapa A di anggota apa? Nah, betul. Tapi sebelumnya apa nih sebelumnya? sebelumnya diapain? Kan kalau apanah tuh kan yang calon idealnya kan berarti yang I-nya kan? Heeh. Berarti sebelum I apa dulu tuh? Misalnya diambil S anggota R. Oh, kamu mau balik itu S sama R. Boleh, boleh. Misalkan S-nya elemen R berpanah dan baru RA-nya elemen apanah gitu ya? Iya, Pak. Oke, bagus. Apa yang kamu mau buktikan? Akan ditunjukkan bahwa, akan dibuktikan bahwa
bahwa Apa yang mau itu yang dibuktikan? berlaku RA anggota Oke, RA anggota siapa? amanah Iya. Bukan RA doang ya. Siapa yang anggota Apanah? RAS. Nah, betul. RAS sama siapa? Kan RAS itu kan gini. RAS itu satu bagian, ya. Kan ibaratnya gini. Ini kan R-nya ya. Ini R-nya meskipun kamu kasih nama S dan ini A-nya kan, ya. Ya, Berarti kalau RA kali S itu berarti kan AR-nya kan ya. ya, AR-nya elemen dari I. Ini kan I ya, gitu. ya. Berarti satunya lagi siapa? S, eh, SRA, Pak, Nah, anggota. bagus. Akan ditujukan bahwa RAS elemen A dan AS dikali RA itu elemen I ya. Oke. Nah, ini gampang sebenarnya. Bukan elemen I, elemen siapa? Maaf. Amanah, Pak. Elemen apa? Nah, bagus. Langsung aja kamu kita punya bahwa coba kenapa R kali AS itu elemen apa? Nah, RAS itu sama dengan apa sih sebenarnya? Oh iya, biar kalian tidak pusing, saya ingatkan. Ingat, ini ini gelanggangnya komutatif ya. Jadi akan membuat hal lebih gampang ya. Gelanggangnya komutatif ya. Jadi pasti kamu tahu kan apa yang terjadi kan? Ingat Berarti ini gelanggangnya. RAS sama dengan SRA. Nah, betul. Tapi sebelumnya, betul sih. Nanti bisa jadi kayak gitu ya. RA kali S sama dengan S kali RA gitu kan ya. Hmm. Oke, bagus idenya. Nah, tapi sebelumnya gini Tracy. Kamu bisa nggak pakai sifat kekomutatifan untuk membuktikan ini elemen dari apa nah? Gimana coba caranya? Kan tadi udah RSA sama dengan R. eh, Kurungnya dipindahin, Pak, karena komutatif. Oke, kurungnya Dituker. dipindahkan berarti jadi Pindah. kalau kurung pindah bukan komutatif. Apa itu kurung pindah? Hati-hati sama nama sifat. Betul, kurungnya dipindah jadi kayak gimana kurungnya? Asosiatif, Pak. Nah, asosiatif. Kalau kurung dipindah berarti jadi apa berarti? Jadi SRA. Kan kurungnya doang dipindah bukan hurufnya dipindah. Jadi RA, tapi S-nya dalam kurung. Masa cuma satu yang dikurung? Berarti dalam kurungnya RS dikali A. Enggak, asosiatif tidak mengubah urutan hurufnya loh. Berarti kurungnya pindah ke siapa? Pindah ke AS. Nah, jadi gini dulu kan? Nah, baru kamu pakai sifat komutatif. Jadi apa ini berarti? Jadi R, R dalam kurung A. S sama dengan dalam RS, dalam kurung RS dikali A. Kamu langsung ke situ ya. Ininya dulu dong, satu-satu ya. AS-nya bisa berubah jadi apa? AS-nya dulu aja. AS-nya jadi apa? Tuh, udah dibantu juga tuh. Jadi SA kan ya. RAS jadi SA ya. Gitu. Nah, baru terakhir diapain ini? Terakhir, Biar kelihatan seperti sesuatu dikali dengan A. Berarti nulisnya gimana nih? Tinggal penulisan doang. berarti RS dalam kurung RS dikali A. Nah, gitu ya. Ini penting ini sebenarnya. Jadi kelihatannya kayak kita bermain dengan hal-hal sepele, tapi sifatnya main semua nih ya. Nih, saya tunjukkan salah satu ya. Dari sini ke sini ini asosiatif. Dari sini ke sini pakai komutatif. Dari sini ke sini pakai lagi asosiatif ya. Gitu kan? Ini harus diperjelas karena kalau tiba-tiba grupnya nggak komutatif, ini langsung gagal, langsung salah sifatnya ya. Gitu. Untungnya gelanggangnya komutatif ya, jadi ini jalan ya. Kalau asosiatif kan pasti jalan ya, pasti berlaku ya. Komutatif ya kebetulan berlaku, makanya jadi kayak gitu kan ya. Oke, jadi terbukti kan ternyata RA dikali S itu elemen dari apa nah kan ya? Gitu? Oke.
Dan, nah tadi saya suka ide kamu. Gara-gara komutatif berarti S dikali RA itu sama dengan RA kali sama dengan ini kan? S kali RA itu sama dengan RA kali S gitu ya? Memenuhi apa juga ini berarti? Kan RA kali S kan memenuhi ini ya. Berarti RA kali S dikali RA memenuhi apa berarti? Sifat apa? Sifat gelanggang komutatif. Bukan. Yang mau kita buktikan apa yang mau kita buktikan? Coba lihat di S sini ya. Ya, apa yang mau dibuktikan? eh, dalam kurung ARS sama dengan A dalam kurung RS. Loh, bukan. Ini akan dibuktikan bahwa Ideal. loh, baca ini, baca kalimat ini. Ayo Oh, pelajaran baca. akan Akan dibuktikan dibuktikan bahwa itu yang RAS anggota amanah dan nah, SRA RAS kan sudah dibuktikan anggota apa? Nah, berarti sekarang kita membuktikan apa berarti? SRA anggota amanah. Nah, itu ya anggota A panah ya. Gitu. Nah, tapi karena tadi kamu udah muncul ini bener nih ya, S kali RA sama dengan R kali S. Ini sudah dibuktikan elemen dari A panah. Ya sudah berarti S kali RA juga anggota A panah juga gitu kan ya? Gitu. Udah selesai akhirnya ya. Ya sebenarnya udah lumayan ya, tapi bisa lebih cepat lagi kalau kamu bisa lebih paham lagi, tapi nggak apa-apa. Ini udah lumayan ya. Oke, dan terima kasih juga untuk yang sudah membantu. Sekarang Tracy, kalimat penutupnya gimana? Jadi terbukti bahwa apanah Mhm, merupakan ideal dua sisi betul. di gelanggang komutatif R. Ah, bagus ya. Terbukti bahwa Apana merupakan gelanggang, merupakan ideal di gelanggang komutatif R tambah kali ya. Gimana pesan kesannya setengah jam ngerjain soal beginian? Saya capek, Pak. Betul. Tapi saya percaya kok capeknya worth it. Sebenarnya gimana ya? Kalau saya lihat tadi kamu tuh sebenarnya udah bisa ya, udah tahu konsep-konsepnya, tinggal menggabungkan atau menuliskan, mengekspresikannya itu loh yang harus dibikin lebih presisi lagi ya, gitu. Oke? Tapi gini ya, gimana caranya kita membuktikan kebenaran dengan cara yang sangat ketat ya, gitu. Makanya sekali lagi saya tekankan ini nih kelebihannya anak matematika, masa matematika ya, kita tuh bisa mencari kebenaran dengan cara yang kuat ya, gitu. Oke, Tracy cukup ya, makasih ya. Jangan lupa bilang makasih ke semua orang yang bantuin kamu di chat ya. Sebutin satu-satu makasih semuanya ya. Tolong ya. Oke, berarti yang ini sudah selesai. Mari kita lihat soal berikutnya. Oke, ideal udah. Nah, yang nomor 5 nih seru nih, pemusnah. Ya. Nah, dan itu kebetulan gelanggangnya komutatif lagi ya. Jadi kalau gelanggangnya komutatif gampang. Loh Pak, kenapa tadi yang nomor 3 nggak dibikin gelanggangnya komutatif? Karena yang nomor 3 terlalu gampang. Kalau gelanggangnya komutatif nggak seru. Nanti ZR-nya sama dengan R otomatis ya. Ternyata kalau R-nya nggak komutatif langsung gagal tadi kan? Oke, nomor 5 ya sekarang ya. Oke, nomor 5 untuk setiap A elemen R, himpunan ANN, annihilator ya, annihilator. Jadi kalau di bahasa Inggris itu namanya annihilator ya. Kalau di bahasa Indonesia kan nggak tahu namanya katanya pemusnah ya. Ini dari modulnya Pak Bara dari channel bermatematika.com ya. Annihilator, himpunan pemusnah. Iya, dari beliau. Kan saya dulu aljabar abstrak dosanya beliau, makanya gitu. Oke, ya. Sip. Annihilator. Nah, disuruh periksa apakah ini merupakan sebuah ideal. Siapa yang mau coba? Mungkin saya mau cek dari yang udah bantunya karena menurut saya ini berpotensi nih karena mungkin soal ini nggak gampang juga jadi saya pengen tahu nih. Wah banyak nih yang jawab hebat. Yang menurut saya aktif tapi belum lama lagi saya dengar. Ilyas, gimana Ilyas? Saya mau coba dong Ilyas.
Ya, Pak. Kita coba kerja nomor 5 ya. Soalnya gini, kamu kan dulu-dulu aktif nih, bagus, banyak jawab kok. Saya lagi jarang-jarang dengar suaramu. Tapi bagus nih ya, kamu udah bantuin Tracy nih di chat. Jadi sekarang saya mau lihat nih, kamu kerja nomor 5 ya. Nah, Mungkin ya, boleh Pak. gantian kali ya, sekarang Tracy nih yang bantuin Ilyas ya. Gimana? Tuh, ya ada Ilyas. Kita mau membuktikan bahwa ini ideal. Nah, kebetulan langkahnya mirip banget dengan langkahnya Tracy. Jadi kalau kamu perhatikan caranya Tracy tadi, apa dulu yang Tracy lakukan tadi? Coba lihat Ilyas. Hmm? Buktikan A-nya itu nggak kosong, Pak. Oke. Betul, langkah paling pertamanya ANN-nya itu annihilatornya, pemusnahnya tidak kosong ya. Nah, tapi lebih tepatnya yang Tracy bilang pertama tadi apa? Sebelum bilang nggak kosong, bilang dulu, buktikan apa dulu? Oh, uh, ANNA-nya ini subgrup dari R. Subgrup dari Maksudnya R terhadap operasi apa, Ilyas? terhadap penjumlahan, Pak. Oke, bagus. Akan dibuktikan bahwa ANN dari A, annihilator dari A, itu merupakan subgrup dari R+. Tunggu bentar, saya ada request nih. Eh, Kalau kalian bingung annihilator, mau nggak dikasih contoh annihilator dulu atau kita jalan aja kali ini nomor 5? Jalan dulu Contoh, aja Pak. kali ya. Contoh boleh, Pak? Oh, oke. Kalau gitu, misalkan saya punya Z, misalkan saya punya Z30. Coba saya tanya, tentukan annihilator dari kelas 10. Pemusnahnya kelas 10 siapa aja? Kelas 10 dikali kelas berapa sih biar jadi kelas 0? 3, 6, 3, 6. 9. Oke, Najwa betul. 3, 6. Kalau kamu sebutin cepat lama-lama, kamu dapat polanya deh. Siapa aja Najwa? Kelipatan 3, Pak. Nah, betul. Cuma salah tadi kamu ngomongnya langsung 3, 6. Yang paling pertama siapa yang paling pertama? 0 bisa nggak sih, Pak? Oh iya dong. Kelas Oh 0 iya, tuh lupa. pasti masuk annihilator dong. Kan semua dikali kelas 0 jadi ini kan? 0, Jadi ya, kelas Pak. 0 kan? Habis kan? Betul ya. Sampai kelas berapa Najwa? Kelas 3N? 27, Pak. Kelas Ada maksimal. 27 ya. Maksudnya kan ini kan terbatas 30. Jadi ada yang paling besarnya kan ya? Gitu. Jadi sampai kelas 27 ya. Paham contoh annihilator Ilyas dan kawan-kawan? Ilyas? Iya, Pak. Iya, Pak. Ya paham ya? Pokoknya kalau dikalikan menghasilkan 0. Biasanya annihilator tuh ada di gelanggang yang bukan domain ya. Kalau gelanggangnya domain, nanti annihilatornya nggak seru. Isinya cuma 0 doang pasti ya. Gitu. Kan kalau Z30 kan bukan domain ya. Karena kita punya dua elemen yang hasilnya tidak 0 tapi dikaliin jadi 0 kan ya. Gitu. Oke? Sip. Oke. Nomor 5. Akan dibuktikan bahwa ANNA itu subgroup. Nah, langkah pertamamu benar tadi, Ilyas. Pertama, annihilator itu tidak kosong karena siapa yang masuk? Tadi udah saya spoilerin loh. Nol, Pak. Oke, tidak kosong karena nol itu kenapa? Nol elemen dari. Elemen dari ANNA-nya. Oke, dari Annihilator. annihilator Sebutannya A ini apa sih, ya. Pak, sebutannya? Annihilator. Kalau bahasa Oh, Indonesianya annihilator. pemusnah. Pemusnah dari A ya. Oke. Kenapa nol itu anggota pemusnah? Karena dia nol sama dengan uh, nol Nol kali tuh A. memenuhi apa sih sampai masuk? Nah, betul. Nol kali A sama dengan apa? Sama dengan nol. Iya, betul. Nah, dia anggota annihilator. Memenuhi nol kali A sama dengan nol ya. Gitu, Iya, betul. Pak. Sip. Bagus. Berikutnya apa, Ilyas? Dia subset Oke, subset dari siapa? Siapa subset dari ani siapa?
Unletter A subset dengan gelanggang komutatif R. Oke, good ya. Ingat ya gelanggang komutatif nih. Dia subset dari R. Kenapa? Coba lihat definisinya. Kamu pasti bisa jawab deh gampang. Kenapa annihilator tuh dia subset dari R? Karena kan elemennya RA, sedangkan dan R itu anggota diambil dari R besar, gelanggang R, dan A-nya diambil dari R-nya juga. Berarti dengan sifat ketertutupan perkalian dia jadi akan di R juga, Pak. Oke. Nah, Jadi kamu ngomongnya terlalu rumit. Dan kamu tadi salah ngomong. Kamu bilang isinya bentuknya RA. Salah. Bentuknya bukan RA. Bentuknya R doang. oh iya Pak, ya. Nah, ini pelajaran buat semua ya. Kalian pernah nggak lihat himpunan yang dibagi jadi dua sekat kayak gini? Nah, saya ajarin ya artinya apa ya. Sekat yang merah ini yang di tengah, ini artinya sedemikian rupa sehingga, nih ya saya ajarin detail biar kalian paham. Ini artinya sedemikian rupa sehingga. Kenapa warna biru ya, warna merah. Nah, jadi yang sekat itu sedemikian rupa sehingga. Nah, kalau yang di sebelah kirinya sekat, ini saya warnai biru. Ini namanya subjeknya ya. Jadi objeknya kayak gimana ya? Kayak gitu. Ini subjeknya. Kalau di bahasa Indonesia kalian belajar kalau ada subjek ada apa berarti? Predikat. Ada predikat ya. Yang kanan itu adalah predikat ya. Predikat itu adalah sifat yang harus dipenuhi supaya subjeknya masuk ke anggota kan ya. Jadi bentuk objeknya gimana ini Ilyas atau kawan-kawan? Bentuk objek dari annihilator A? R-nya ya Pak. R Iya, R-nya berarti kan. R yang berasal dari mana? dari geranggang geranggang R. Nah, gitu ya, berasal dari gelanggang R. Jadi annihilator dari A itu subset dari R karena setiap elemen dari an A, tadi udah bener ya, tadi kamu udah bilangnya kayak gitu, cuma tadi terlalu ribet aja ya. Annihilator dari A diambil dari R, itu cara gampang yang ngomongnya ya. Oke, Ilyas, nggak kosong, yang nggak kosong, subset. Langkah berikutnya, Oh, tertutup terhadap plus penjumlahan. oke. Bagaimana cara ngomong tertutup terhadap penjumlahan nih? Apa yang harus dibuktikan? Pertama ambil sembarang dulu nggak sih Pak? Ya, Dua, ambil siapa? misal X sama Y. Oh, boleh, boleh. Bagus ya. Tertutup terhadap penjumlahan. Misalkan X dan Y itu elemen dari annihilator A ya, gitu. Ya. Maka, Terus nah, dari definisi kan berarti X R sama Y R itu sama dengan sorry, R Y eh, eh semua, tar. Saya mau lurusin. Sama, nanti harusnya sama dengan apa nanti hasilnya? sama dengan nol. Oke, sama dengan nol, tapi objeknya kamu salah ngomong, bukan RX, RY. Harusnya gimana? Oh ini X A X A Nah, betul. X A Y XA-nya. A sorry, XA sama dengan nol dengan dan nol dan YA Y sama dengan A nol sama kan? dengan nol. Sehingga, nah dari dua persamaan ini kamu bisa apain coba kira-kira? Di jumlah Pak. Diapain? Bener Di kok langkahnya kayak gitu. di Di, jumlah dijumlah, betul. Kalau dijumlahkan jadi apa nih berarti? kan X A ditambah Y A. Mhm. Sama dengan? Terus A-nya keluarin distributif kanan kan. X Oh, plus kamu Y. ngurusnya kayak gitu ya. Saya ngerjain dua ruas sekaligus. Yang kiri kan XA tambah YA. Yang ruas kanan apa tambah apa itu? Yang mana Nih, Pak? Sorry. ini nih. Ini kan ruas kirinya XA tambah YA. Ruas kanannya apa tambah apa berarti itu? Hmm. Oh, nol tambah nol aja yang langsung masuk ini. Nah, iya, jangan lupa. Nol tambah nol kan ya.
Nah, baru tadi yang ide kamu A-nya mau dikeluarin itu baru bener. Jadi apa berarti? Itu jadi X plus Y Mhm, tutup kurung A mhm. sama dengan nol. Nah, udah ini mah selesai. X tambah Y sama dengan A sama dengan nol. Berarti apa artinya? Berarti, berarti X plus YA itu dia elemen A N N A ya Bang. Terbukti. Iya, X plus Y doang ya, nggak pakai A ya. Oh iya X plus Gitu. Y. Menunjukkan, ini kayaknya sorry ya. Kalian kalau nanti bikin tulisan, bikin skripsi, biasakan semua equation kayak gini ditaruh di tengah ya, di satu baris sendiri ya. Gitu. Kalian percaya nggak cara saya nulis jawaban-jawaban pertanyaan kalian itu bisa jadi latihan kalian buat nulis skripsi ya. Nanti kalian kalau nulis skripsi, kalau ada rumus-rumus kayak gini harus ditulis gini. Terus nanti jangan lupa dikasih nomor formula ya. Misalkan ini rumus kalian di skripsi bab 2 misalnya. Terus ini rumus kelima. Berarti di sini kalian taruh kurung 2,5 gitu ya. Oke? Ini penting nanti biar kalau penguji kalian nanya, biar jelas. Bu, Mas, Mbak, saya mau nanya rumus yang nomor 25, jadi kan gampang nyari rumusnya kan ya? Gitu ya. Ini buat yang belajar juga kalau nyari rumus jadi gampang kan? Nggak manggil, oh rumus yang sebelumnya, rumus yang anu. Daripada anu-anu mending rumus 25, 24, 23 gitu kan ya? Oke? Untuk sekarang sendiri saya mohon maaf ya, belum membiasakan karena agak ribet bikinnya kalau di Word. Jadi saya biarkan kayak gini saja. Anyway, ini menunjukkan bahwa X tambah Y itu elemen dari annihilator ya kan ya? Betul, Iles? Iya betul Kak. Karena X tambah Y kalau dikaliin A jadi nol juga kan? Iya. Oke. Setelah tertutup apa setelah tertutup? Inverse Pak. Ah, Oke. A inverse ya. Nah, cara buktiin inverse gimana? ambil sembarang X. Oke, ambil dulu elemennya. Siapa kira-kira inverse-nya terhadap penjumlahan? Oh, min X berarti ya. Oke, min X. Nah, sekarang kamu harus buktiin min X itu adalah elemen annihilator juga. Tapi kok bisa? Nah, ini kita harus pakai sedikit teorema, tapi coba kamu pikirkan sambil nunggu saya nulis. Kira-kira gimana coba? Jadi kan setiap elemen itu memiliki inverse terhadap penjumlahan. Langkah awalmu udah bener, Ilyas. Misalkan X itu elemen dari annihilator dari A gitu kan ya. Aduh, Iya Pak. gini. Annihilator dari A. Ya, pandang. Siapa tadi kamu bilang inverse-nya? Min X Pak. Oke. Tebakanmu inverse-nya min X ya? Oke, betul. Inverse-nya ini memang menuhi. Ya, tapi kamu harus buktikan bahwa min X itu ada di annihilator A kan? Jadi kita punya bahwa yang jelas X ditambah min X jadi apa berarti? Sorry Jadi guys, saya nol. mau ngomongin kemana-mana. Jadi, maksudnya kan kita membuktikan elemen annihilator. Cuma kan agak rumit. Jadi saya mau bawa kamu buktikan dulu bahwa jumlahnya itu nol kan? Kalau sifat Iya inverse betul. gimana berarti nulisnya? X tambah min X sama dengan Min X tambah A sama min dengan X nol. tambah, kok tambah A? Tambah X, sorry, tambah Tambah X. X sama dengan nol. Oke, betul ya. Min X tambah X sama X tambah min X itu jadi nol. Dan, nah gimana caranya kamu membuktikan bahwa minus X itu elemen dari annihilator? Kalau kamu susah mikir maju, saya ajak kamu mikir mundur. Kan endingnya kayak gini ya. Minus X itu kan elemen dari annihilator A. Ini artinya apa coba? Berarti dia min X A itu sama dengan nol ya Pak. Oke, bagus. Sesuai Minus definisi. X kali A sama dengan nol kan? Iya. Nah, tapi kan kamu juga punya bahwa X itu kan sama dengan annihilator dari A, ya kan ya?
Apa artinya ini? Berarti dia XA juga sama dengan nol. Nah, karena XA sama dengan nol, maka berarti kamu main-main sama persamaan ini sampai jadi min XA sama dengan nol. Kira-kira gimana coba? Gampang banget. Simple aja, tinggal diapain? Dikali minus saja Pak dari kiri. Iya, Minus satu. iya kali min satu aja kan? Ya, Ya, dari kiri. betul. Ini saya kayaknya nggak usah tulisin panjang lebar ya. Kalian kalau mau kali min satu juga dipersilahkan. Boleh deh, caranya Ilyas bagus. Biar lebih valid ya. Kalian kali min satu dari depan kan, min satu kali XA sama dengan min XA kali, min satu kali nol kan? Kesimpulannya, Iya Pak. minus XA itu, oh maaf Ilyas. Harus agak diperjelas ya, nggak ngomong min XA doang. Min X-nya kamu kurung biar menegaskan tuh, lihat tuh, minus X kalau dikali dengan A jadi nol gitu kan? Oh iya betul betul Tuh, Pak. jadi kelihatan banget bahwa oh min X itu ternyata anggota dari annihilator ya. Gitu. Sehingga min X itu adalah annihilator A dan inilah inverse dari X di annihilator A. Annihilator A ya. Oke. Sip. Oke, untuk yang subgrupnya beres Ilyas. Satu lagi sekarang. Setelah membuktikan subgrup, apa berarti? Yang sifat kedua Pak. Nah, bagus. Sifat keduanya ideal. Gimana coba? Jangan khawatir. Tadi yang, oh ini ya. Ini saya hapus saja. Saya pindahin ke bawah. Kamu harus membuktikan ini. Kalau bingung, tadi boleh pakai caranya Tracy. Kita ini satu per satu ya. Kita kopas ini lagi, tapi kamu harus perhatikan himpunannya apa aja. Coba. Gini ya, saya coba lihat lagi. Iya ya. Tadi kan Tracy kan ini ya, dikasih sifat kayak begini, terus dia langsung tulis ulang kan, S elemen R dan RA elemen A kurung, A kurungnya kan I kan ya tadi ya. Terus akan dibuktikan bahwa RA kali S itu elemen dari A kurung, dan S kali RA elemen A kurung kan. Nah, sekarang Ilyas soalnya agak beda, tapi caranya sama aja. Gimana coba? Gimana berarti nulisnya? Saya belum saya belum on mic Pak. Maaf maaf. Belum apa? Misal Oh, astagfirullah, pantesan. Ya, on mic dulu silakan. misalkan R elemen R besar dan saya ganti X aja ya Pak kalau tadi pakai X. Oke, boleh. X Misalkan R anggota elemen R anggota besar dan annihilator A. oke, bagus. X itu elemen Akan annihilator dari A ya. Oke, bagus, benar. Nah, uh, sekarang apa? akan dibuktikan Rx elemen annihilator A dan XR elemen annihilator A juga Pak. Oke, bagus ya. Rx elemen annihilator dan XR juga elemen annihilator ya. Oke, gimana coba? Ini saya hapus aja karena kalian udah tahu. Oke, jadi kalau saya sekarang misalkan ini akan dibuktikan. Oke, gimana caranya membuktikan bahwa R kali X itu annihilator dari A? Nggak susah kok. Pokoknya kalau mau gampang, pikirin apa sih syarat keanggotaan annihilator. Berarti Rx-nya itu harus sama dengan nol Nah, RX, dan XR-nya bukan harus RX-nya. Siapa yang nol? Ada RX-nya bener, tapi bukan RX yang nol. Siapanya yang nol? XA. Bukan XA doang. Kan RX-nya kan annihilator A. Berarti siapa yang nol berarti? Bukan XA doang atau RX doang. Kurang lengkap doang kan bacanya. Oh, Rx-nya sama dengan nol dan XR-nya sama dengan nol gitu. Loh, Atau bukan RX-nya yang nol. Siapanya yang nol? Siapa yo? Ingat-ingat siapanya yang nol?
Kan tadi kan syarat anggota annihilator apa? Siapanya yang nol? Oh, RXA ya, Pak. Nah, Rx-nya dikali dengan A itu sama dengan nol kan? Nih, ini Rxa sama dengan nol. Kalau yang bawah berarti XRA kan ya? Ini sama dengan nol ya? Nah, tapi tadi kan kamu ngomong XA sama dengan nol. Oke, betul. XA-nya nol. Kenapa XA-nya nol? Karena karena kan kita tadi X-nya anggota aniliter H. Jadi Bagus ya. memenuhi definisi aniliter. Oke. Paham kan sekarang? Jadi, diberikan bahwa R itu elemen ring. Nah, XA-nya nol. Suruh buktikan bahwa R kali XA itu sama dengan nol dan X kali RA itu sama dengan nol ya. Kayak gitu. Ya udah simpel aja. Kita punya, coba, berarti RXA sama dengan apa? Berarti RXA? RXA sama dengan R eh R Oh iya, RX kali A. Kan gini, kita kan fokus ke RX. RX-nya kurung aja ya. RX kali A ini berarti jadi apa? jadi R dalam kurung XA. Nah, bagus. R kali kurung XA sama dengan apa ini? R kali nol sama Ah, dengan nol. bagus. Ah, tuh udah paham, udah bisa ya. Sama dengan nol. Oh iya, di sini saya tegasin dulu ya. Karena X-nya itu adalah anggota dari annihilator A, maka XA-nya nol kan? Nah, baru kamu pakai sifatnya ya. Maka XA sama dengan nol, sehingga kita punya ini kan ya. Ini saya turunin sebaris aja deh biar nggak kagok ya. Nah, RX kali A itu sama dengan nol ya. Ini berarti apa tadi? Artinya RX itu elemen dari annihilator A kan? Iya, Pak. Oke, satunya lagi gimana satunya lagi? Nah, hati-hati satunya agak lebih tricky. Soalnya XR, kita Mhm. akan buktikan XR-nya sama dengan nol. Bukan XR-nya yang sama dengan nol. Siapanya? XRA. XRA-nya ya. Hati-hati ya. Beda huruf, beda arti. XRA-nya. XR-nya dikurung aja Ya, ya. Pak. Nah, gimana cara ngutak-atik ini? Ini berarti kita kurungin asosiatif X dikali kurung RA. Nanti RA-nya ditukar karena dia gelanggang komutatif. Karena Oke. R-nya komutat dari elemen R kan. Berarti dia komutatif sehingga RA-nya bisa ditukar jadi AR. Nanti terakhir asosiatif lagi Oke. XA. Oke. Idemu mungkin oke, tapi nggak efisien. Kamu mau ganti kurungnya asosiatif dulu ya? Kalau saya di kamu ya, saya akan tukar dulu huruf yang dalam kurung. Langsung selesai nggak sih coba? Oh ya, boleh. Jadi Iya, apa? itu juga bisa, Pak. Oke, Lebih berarti cepat lagi. iya lebih cepat. Berarti itu jadi RX dalam kurung RX dikali Mhm. A. Mhm. Lalu asosiatif R dikali XA. Mhm. Kopas ini aja nggak Sa- sih? iya betul sama. Kopas itu aja selesai kan. RX kali Iya, A sama dengan R kali XA sama dengan R0 sama dengan nol. Kesimpulannya kesimpulannya berarti X R RX-nya itu elemen ini letter A. RX atau apa yang bawah RX gitu? Eh, XR ya? Iya. XR ya. Nah, hati-hati ya. Ini kelihatannya sepele, tapi ternyata caranya sedikit lebih rumit kan? Ya. Tapi ideal itu harus bolak-balik ingat ya. Kalau idealnya hanya memenuhi satu sisi, misalkan yang salah satu ini gagal, nanti nama idealnya jadi ideal kiri sama ideal kanan ya. Nah, sesuai kesepakatannya Pak Herstein, katanya kita bahas idealnya yang dua sisi ya, selalu ya, gitu. Nah, sama satu lagi, kok bisa kita main tuker-tukeran XR sama RX kayak gini? Kenapa coba? Karena R-nya elemen dari gelanggang komutatif, Pak. Jadi Karena R-nya gelanggang komutatif ya, makanya boleh ya. Ini kalau nggak komutatif, udah selesai ini nggak jadi ideal ya, gitu. Makanya setiap detail tuh penting ya, sifat komutatifnya, kayak apanya, kayak syaratnya kayak gitu ya.
Ya sama aja kan kayak kalian daftar jadi mahasiswa atau bikin paspor atau apapun kan. Satu dokumen ketinggalan nggak jadi kan dokumennya ya nggak? Ya, sama ya. Jadi kita mendaftarkan sifat syarat segala macam itu banyak prasyaratnya. Kayak kalian daftar jadi mahasiswa, dokumen kalian nggak lengkap satu aja, nggak jadi mahasiswa UNJ kan? Atau nggak bisa bikin paspor kan? Ya, gitu. Jadi itulah pentingnya syarat dan prasyarat ya. Kan kalau dalam kehidupan sehari-hari kan kalian ditolak. Kalau dalam matematika, kalau syaratnya kelewat satu aja, sifatnya jadi gagal ya. Oke? Sip. Oh iya, Ilyas, tutup dulu dengan kesimpulan. Berarti karena annihilator A-nya tadi udah subgroup dan sudah memenuhi Rx dan XR-nya itu elemen annihilator A, maka terbukti annihilator A itu uh, sub eh ideal dari R gelanggang komutatif gitu, Bang. Oke, keren. Sip, betul. Cukup, Ilyas ya. Makasih banyak, Ilyas ya. Sip, mantap, mantap. Terbukti Makasih, bahwa Pak. annihilator dari A ya sama-sama annihilator dari A merupakan ideal di gelanggang komutatif R plus kali ya gitu ya. Oke, sip. Nah, waktu kita tinggal 4 menit lagi nih. Kita lihat apa yang kita bisa bahas ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Oh, udah beres ya kemarin ya. Kan nomor satu sama nomor 2 udah dikerjain. Nomor 6 sudah sama Fikri ya. Yang lainnya udah ya. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi? Oke, mudah-mudahan udah cukup jelas ya. Ya latihannya tentu melelahkan, tapi kalau saya lihat kalian udah bisa lengkap kayak gitu, udah lancar, berarti itu udah ada kemajuan ya. Jadi kalau minimal kalian udah bisa ngingat sifat ini dan itu udah lumayan, menurut saya udah bagus. Ya, mungkin kan kalian susahnya cari idenya kan, yang susah kan? Oke, kalau nyari ide nggak bisa itu sebenarnya dalam matematika bisa dimaafkan ya, karena memang kadang-kadang kita perlu pengalaman banyak atau hanya orang tertentu yang biasanya bisa mikir ide gampang kayak gitu. Tapi minimal harus bisa ya harus ngerti definisi-definisi dasar kayak gitu ya. Jadi buat spoiler aja, yang nilai ujiannya kemarin kurang bagus itu biasanya yang konsep dasarnya aja nggak ngerti ya. Oke, itu kalau konsep dasarnya nggak ngerti bakalan susah pasti. Tapi kalau konsepnya pada bisa, nilainya pasti juga nggak akan terlalu kecil kok kami kurangin ya. Gitu. Oke, berarti sebagai penutup, saya akan spoilerin materi-materi berikutnya aja ya. Kemarin kita udah belajar grup quotient kan? Berarti sekarang kita belajar gelanggang kuosien dan idenya mirip banget kecuali operasi ditambah satu ya, ditambah dengan perkalian. Ide dari koset kemarin bahkan saya sempat ajarin di papan sebelum kalian UTS ya, itu kalian punya gelanggang. Lalu kalian punya ideal ya. Nah, ibaratnya kalian ingin membuat relasi yang akan menjadi relasi ekivalen ya. Ini relasi ekivalen apabila A dikurang B ya, A ditambah inverse penjumlahan, itu ada di I ya, gitu. Kalian masih ingat gak? Kemarin kalau di grup itu kan misalkan kita punya grup G bintang, lalu kita punya subgrup H circle gitu ya. Kita katakan bahwa A itu berelasi dengan B apabila AB inverse itu ada di H kan ya. Betul? Jadi biar kalian lihat kemiripannya ya. Jadi AB inverse itu ada di H ya. Kalau di gelanggang itu A minus B ya. Kan kalau di grup kan A bintang B inverse ada di H ya. Gitu. Nah, ini bisa dibuktikan yang menjadi latihan kita minggu depan. Yang kedua, ini adalah gimana caranya menghasilkan koset ya. Nah, masih ingat gak kemarin kita belajar koset kiri, koset kanan kan kalau di grup kan? Kalau di gelanggang, untungnya tidak ada koset kiri sama koset kanan ya. Kosetnya cuma satu sisi. Tahu nggak kenapa kira-kira kosetnya cuma satu sisi? Nih, ada yang bisa Karena memahami tulisan penjumlah, saya nggak? Karena? karena penjumlahannya pasti komutatif. Karena penjumlahannya komutatif. Jadi udah nggak penting lagi kan koset kiri sama koset kanan kan pasti sama ya. Jadi terserah kalian mau nulis I tambah Y ke atau Y tambah I itu sama saja ya. Oke?
Nah, itu. Dan kemarin operasinya benar mirip kayak gini ya. Kemarin koset A dioperasikan dengan koset B. Kalau dijumlahkan berarti jadi koset A tambah B kan? Kalau koset A dikali dengan koset B berarti jadi koset A kali B. Betul? Jadi mirip-mirip aja kan ya. Gelanggang dengan grup ya. Yang kuosien sekalipun ya. Gitu. Oke. Katanya udah mau 14.40. Kalau begitu berarti pelajaran hari ini mungkin kita cukupkan sampai sini saja ya. Oke, silahkan pada on cam kita akan dokumentasi ya. Sekali lagi terima kasih banyak yang sudah berjuang menjawab pertanyaan bahkan sampai setengah jam sekalipun. Dan makasih juga yang udah rame bantu di chat ya, lumayan tadi ya. Kalau kita mau belajar yang cepat harus kompak kayak gitu ya tadi ya. Ingat ya kompak pas belajar doang, jangan pas ujian ya. Oke? Kan kalau belajar kayak gitu bagus tadi ya, pada saling bantu ya. Jadi semuanya juga tambah pintar ya. Oke, silakan pada on cam dalam waktu yang tidak lama akan langsung saya ambil ya. Siap-siap. Kalau nggak kalau tetap belum on cam saya ambil apa adanya saja. Karena di sini saya ngajar matkul lagi ya. Oke, siap-siap semuanya. Oke, ini udah mulai nyala satu persatu. Oke, ya. Dah, langsung aja ya. Siap-siap semuanya. Satu, dua, tiga. Oke. Dan saya ambilnya cuma satu aja ya. Orang dikit yang nyalain kamera juga ya. Oke, tapi kalau begitu berarti saya akhiri pembelajaran kita di sini. Terima kasih banyak atas partisipasinya semua. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat. Dan mohon maaf apabila ada kekurangan dalam pengajaran saya pada hari ini. Sekian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.